Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Engkau memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan kantong, persembahan amplop biru Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati berkali lipat Bapa, 10, 30, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Boleh terjadi atas rumah tangga, atas setiap apapun Tuhan Yesus yang dikerjakan oleh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama kita siapkan hati kita. Kita serahkan dulu kehidupan kita dalam tangan Tuhan.
Salam jemaat yang berkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana saudara? Kabar saudara sekalian pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua di dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Kita dapat memuliakan Tuhan bersama-sama di awal bulan Mei 2020. Dan puji nama Tuhan, pada pagi hari ini mari kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bila firman Tuhan yang akan kita terima dan kita dengar pada pagi hari ini, biarlah ini menjadi kekuatan yang baru bagi kita, biarlah ini membangkitkan iman kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan lanjut firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai yang 33. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 sampai yang ke-33. Puji nama Tuhan. Kita melihat di sini bahwa yang menjadi ayat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita lihat di dalam ayat yang ke-33. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Puji nama Tuhan. Di dalam tuntunan bulan kita, tuntunan bulan Mei, kita diajar untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita diajar supaya kita tetap berharap terus kepada Tuhan. Di mana kita melihat bahwa di dalam 2 Raja-Raja pasal ke-6 ayat yang ke-33. Di sini firman Tuhan berkata, perkataan ini adalah sebuah ungkapan putus asa dari Raja Israel karena mereka menghadapi lockdown akibat dari pengepungan tentara Aram. Dan kita percaya bahwa hal ini bisa terjadi oleh kehidupan kita, di mana kita dikatakan selalu berharap kepada Tuhan, baik di dalam keadaan suka maupun duka, di dalam keadaan senang walaupun tidak senang. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kita tetap berharap terus sampai mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita, sampai mujizat itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di sini, mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa sebuah ungkapan yang keluar dari seorang raja ketika
ketika dia menghadapi, ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa pada waktu itu. Sehingga dikatakan bahwa dia merasakan bahwa dia putus asa. Akibat karena lockdown ya, akibat karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bebas, kita tidak bebas. Seperti yang terjadi di dalam saat-saat ini. Mungkin kalau kita terus terang, kalau kita melihat dari kehidupan kita, mungkin kita sudah bosan ya. Kayaknya terkurung terus di rumah. Karena kita bosan mau buat apa. Rasanya ingin mau menikmati udara luar, tapi karena keadaan. Jadi mau tidak mau kita harus mentaati peraturan yang sudah pemerintah turunkan kepada kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, di sini dikatakan bahwa akibat lockdown terjadi itu yang begitu hebat, yang menyebabkan ya, seperti terjadinya sekarang di tengah-tengah bangsa negara kita Indonesia. Ketika adanya sebuah wabah terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia, itu pasti mempengaruhi perekonomian bangsa, bahkan seluruh dunia. Maka dikatakan bahwa semua kebutuhan pokok itu semuanya sulit didapatkan. Bahkan semua barang-barang itu pada melonjak naik. Jadi itu kadang-kadang membuat orang yang tidak bisa menikmati kehidupan ini, mungkin mereka bisa stres. Mereka bisa pusing dengan adanya sebuah kenaikan harga. Bahkan barang yang sulit didapatkan. Nah, kemudian kita melihat ayat yang ke-25. Ini berbicara tentang kebutuhan pokok, itu adalah berbicara tentang diuraikan, yaitu satu buah kepala keledai itu 80 sikal. 80 sikal perak, yang berarti sekitar kalau dihitung itu sekitar 50 US dollar. Itu harga barang pada waktu itu. Itu menurut sebuah tafsiran James. Itu mengatakan bahwa bayangkan begitu mahalnya barang. Kemudian bahkan yang kedua dikatakan bahwa dari ayat yang ke-25 itu dikatakan bahwa kain merpati 5 sikal perak harganya, berarti dengan nilai 3 US dollar. Itu harga minyak, pasal 6 ayat 25. Itu kalau kita melihat begitu mahalnya barang-barang pada waktu itu terjadi. Dan itu kejadian itu juga terjadi pada saat ini. Jadi kita kaget ketika adanya sebuah wabah. Itu yang mempengaruhi perekonomian bangsa, yang mempengaruhi semua wabah-wabah, semua sudah kehilangan keseimbangan di dalam perekonomian kita. Tetapi di sini kita belajar. Kita belajar dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tidak ada, di sini dikatakan pada waktu itu tidak ada makanan. Ayat yang ke-6 pasal 26 sampai 29 itu dikatakan bahwa tidak ada makanan uraian tentang peristiwa perempuan yang sepakat makan anak-anak mereka. Terjadi perselisihan di masa kasus sampai kepada raja. Pada waktu itu sampai mereka berpikir saking gak ada makanan, akhirnya mereka berkata, ada seorang perempuan datang kepada Nabi Elisa. Dia katakan begini, coba apa yang harus kita makan pada saat ini? Lebih baik kita makan anakmu, kemudian besok kita makan anak. Orang pada stres. Coba bayangkan, saking pusingnya, saking paniknya menghadapi kehidupan ini, sehingga dikatakan bahwa itu sampai kepada raja. Kemudian di selanjutnya katakan bahwa Raja Israel mempunyai pikiran bahwa kesusahan ini datang daripada Tuhan. Ayat yang ke-25.
Mengapa ini terjadi? Dia katakan bahwa itu adalah datangnya dari raja, dari Tuhan. Apa yang terjadi itu semua dari akibat datangnya dari Tuhan. Maka dia berkata, mengapa harus berharap kepada Tuhan lagi? Seorang raja, dia merasakan kekecewaan di dalam kehidupannya. Bagaimana seorang pemimpin ketika masyarakatnya mendesak, harus bagaimana ini. Itu tidak gampang menjadi seorang pemimpin. Ketika didesak, harus apa yang kita perbuat pada saat ini, apa yang hendak kita lakukan pada saat ini. Akhirnya raja mengeluarkan perkataan yang tidak seharusnya. Dia berkata, mengapa sih kita harus percaya kepada Tuhan? Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Raja memutuskan untuk, saking marahnya raja, seorang raja, sampai dia memutuskan untuk membunuh seorang nabi yang bernama Elisa. Dia marah kepada Tuhan, yang menjadi dampaknya itu adalah akhirnya dia melampiaskan amarahnya kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa. Sepatutnya itu tidak akan terjadi, tetapi karena keadaan mendesak, karena seluruh goncangan ekonomi yang terjadi, sehingga dia marah, dia emosi. Apalagi sebagai seorang pemimpin didesak oleh anggota masyarakat, mau tidak mau dia mau bertindak apa? Selain dia marah kepada seorang nabi yang bernama Elisa. Sebenarnya kalau krisis ini itu tidak ada sangkut pautnya dengan seorang pemimpin atau seorang hamba Tuhan. Itu seharusnya tidak terjadi. Baik itu masalah datang, segala pencobaan datang itu di dalam kehidupan kita, itu bukan seorang pemimpin yang harus lakukan itu, dan juga bukan seorang hamba Tuhan yang melakukan. Tapi itu adalah terjadi. Kenapa itu harus terjadi? Coba kita lihat solusinya. Sampai Nabi Elisa mengatakan di dalam ayat pasal 7 ayat yang ke-1, kita melihat solusi dari Tuhan ketika ketika raja marah kepada Nabi Elisa. Dia melampiaskan emosinya kepada Nabi Elisa, sehingga kita melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan, solusi apa yang Tuhan berikan pada waktu itu. Firman Tuhan berkata pasal 7 ayat yang ke-1, besok itu akan terjadi pembalikan keadaan. Makanan yang sulit itu akan didapat dengan murah sekali. 1 sikal dan 2 sikal jelai atau gandum itu setengah sikal, atau dalam kurung makanan akan mudah didapat dan dengan harga yang murah. Dan terjadinya kapan? Terjadinya besok. Kita percaya segala sesuatu Tuhan itu membuktikan kasih-Nya. Jadi kalau datang sebuah ujian, cobaan di dalam kehidupan kita, mari kita tetap percaya kepada Allah. Kita tetap berharap kepada Tuhan, bahwa biarlah kesusahan sehari cukuplah sehari. Di mana dikatakan bahwa firman Tuhan itu mengatakan, Tuhan katakan bahwa besok akan terjadi pembalikan keadaan yang buruk itu bisa menjadi keadaan yang baik. Di saat kita kekurangan, Tuhan akan membalikan segala sesuatunya dengan berkelimpahan. Kalau kita melihat luar biasanya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia bisa melakukan segala perkara-perkara yang besar ketika kita percaya kepada Dia, ketika terus kita berharap kepada Tuhan. Maka kita melihat Tuhan akan mengerjakan segala sesuatunya seturut dengan kehendak. Kemudian kita melihat bahwa ketika Tuhan membalikkan segala sesuatu,
Ketika Tuhan merubahkan dari kesulitan itu menjadi sebuah kelimpahan, menjadi sebuah berkat yang luar biasa. Nah, di situ dikatakan bahwa seperti seorang yang mimpi di tengah hari. Kalau bisa dikatakan bahasa hari-harinya, kayak kita bermimpi. Seharusnya nggak mungkin biarkan itu bisa terjadi. Tetapi karena disitulah kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita sudah tidak ada jalan, di situ Tuhan akan membuka jalan kepada kita. Asal kita tetap percaya kepada Allah, kita tetap berharap terus kepada Tuhan, sampai mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa harga makanan itu, bahkan dikatakan bahwa makanan, bahan harga makanan pokok yang terbaik akan murah seperti tidak pernah kita bayangkan. Yang tadinya mahal ketika Tuhan balikkan itu menjadi hal yang luar biasa, kemudahan demi kemudahan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Masa kita percaya kepada Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan, jangan mengutuk, jangan marah dengan Tuhan. Kita belajar supaya kita jangan salah respon terhadap Allah. Ketika segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, segala sesuatu terjadi di dalam dunia ini, kita belajar untuk kita meresponi dengan benar. Kita belajar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetaplah kita punya hati yang melakukan, memikirkan, bertindak hati-hati, meresponi segala sesuatu dengan baik. Sehingga ketika kita meresponi segala sesuatu yang baik, maka kita melihat bahwa yang tidak mustahil itu menjadi mustahil. Segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatunya bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin kalau kita melihat keadaan seperti ini, bagaimana pekerjaan ada yang sudah putus, tidak punya pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Pada saat ini kita melihat bahwa omset ada yang turun, ada yang mungkin tokonya sepi pada saat ini. Tetapi kita percaya, biarlah kita dengan adanya suatu wabah-wabah yang terjadi di tengah-tengah bangsa negara kita di dalam dunia ini, mari kita belajar untuk meresponinya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak secara kebetulan. Ada tujuan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menyatakan kuasanya atas kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan mujizatnya kepada kita ketika kita tetap terus percaya kepada Allah, ketika kita terus berharap dan bersandar kepada Allah. Begitu juga dikatakan selanjutnya, segala apapun yang terjadi di dalam hidup ini, baik sebelum hal itu terjadi, masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, sampai sesudahnya masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah semuanya di dalam kuasanya Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau berbuat apa di dalam kehidupan kita. Kita sadari bahwa kita adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam kehidupan ini adalah hal yang terbaik, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, supaya kita meresponi segala sesuatu dengan baik. Dan kita melihat di sini, bahkan dikatakan di dalam 2 Raja pasal 7 ayat yang 1, dikatakan bahwa bahkan ajudan raja juga mendengarkan, mengatakan bahwa pada waktu itu dia katakan bahwa seorang ajudannya raja juga, mana mungkin bisa terjadi sesuatu, mana mungkin segala sesuatu bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Mustahil itu bisa terjadi. Dia tidak percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatunya. Dia tidak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi kehidupannya.
Nah, namun di sini dikatakan Nabi Elisa mempertegaskan di dalam firman Tuhan pasal ke-7 ayat yang kedua. Di sini dikatakan bahwa Nabi Elisa mempertegaskan kepada ajudan raja yang tidak percaya kepada firman Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, itu dikatakan bahwa dia hanya ketika Tuhan mengadakan mujizatnya, dia hanya bisa melihat, tetapi dia tidak akan menikmati. Dikatakan dia hanya bisa melihat. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang mengatakan segala sesuatu itu ketika Tuhan melakukan perkara yang besar itu, mereka tidak percaya kepada firman Allah. Maka dikatakan ketika terjadi mujizat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka hanya bisa melihat, mereka hanya bisa memandang, tetapi mereka tidak bisa menikmati berkat itu. Mereka tidak bisa merasakan apa-apa, apalagi makanan-makanan itu, berkat-berkat itu, makanan itu berbicara tentang berkat. Mereka tidak bisa mengalami itu di dalam kehidupannya ketika mereka tidak berpegang kepada firman Allah, ketika mereka tidak berharap kepada Allah, ketika mereka tidak percaya kepada firman Allah, maka dia tidak akan mengalami mujizat di dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mereka akan mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan atas kehidupannya. Pemulihan-pemulihan itu terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan bekerja di dalam kehidupan ini, di dalam 2 Raja-Raja pasal ke-6 ayat ke-8 sampai 10. Dari kisah di atas kita dapat melihat bahwa cara Tuhan bekerja itu bentuknya gimana. Di sini dikatakan bahwa cara Tuhan bekerja, bahwa Tuhan menolong umatnya melalui Nabi Elisa sehingga orang Israel terluput dari tentara Aram. Ayat yang ke-10 ditekankan bahwa Tuhan sudah menolong beberapa kali. Berarti Tuhan itu menolong sebelum masalah itu datang. Nah, di sini kita melihat ketika mereka menghadapi ketika mereka mengalami pengepungan pada waktu itu, di situ Tuhan sudah menolong kehidupan mereka. Masih mereka tidak percaya kepada Nabi Elisa pada waktu itu. Masih mereka tidak percaya bahwa apa yang sudah diperkatakan oleh hambanya itu, mereka enggak berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh seorang nabi. Bahkan dikatakan beberapa kali Tuhan melakukan segala sesuatunya. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sudah banyak perkara yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Banyak hal yang sudah perbuat di dalam kehidupan kita sebelum terjadinya suatu wabah yang menimpa bangsa negara kita Indonesia. Kita melihat pertolongan demi pertolongan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan sampai detik ini pun kita percaya bahwa segala sesuatu pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dari ketika kita percaya kepada Tuhan sampai detik ini, mungkin tidak bisa dikatakan tidak terukur perbuatan-perbuatan Allah bagi kehidupan kita. Tidak terhitung kasihnya, perbuatannya bagi kehidupan kita. Bahkan berkat-berkatnya, pertolongan-pertolongannya itu bagi kehidupan kita itu tidak terhitung banyak. Kemudian selanjutnya, di dalam hal ini juga kita belajar. Kita belajar bahwa Tuhan menolong kita itu sebelum masalah datang dan sesudah masalah datang. Walaupun masalah tersebut itu menimbulkan penderitaan yang hebat. Penderitaan itu memang kalau kita berbicara tentang penderitaan itu atau sebuah masalah, itu memang semuanya tidak enak. Tidak enak dan tidak nyaman, sangat mengganggu kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, di dalam segala sesuatunya, aspek hidup kita itu sangat mengganggu sekali. Tetapi di situ dikatakan bahwa di situ Tuhan akan nyatakan pertolongannya bagi kita. Jadi Tuhan menolong kita itu luar biasa. Kadang-kadang kita tidak mengerti cara Tuhan menolong kita.
Kita nggak mengerti cara Tuhan bekerja untuk memberkati kita, mengangkat kita, membimbing kita ketika kita menghadapi sebuah masalah yang berat dalam kehidupan ini. Kita nggak mengerti. Mungkin rasa sakit sekali di daging ini, sangat sakit di tubuh ini. Tetapi kita percaya kepada Tuhan. Bahwa memang ketika Tuhan mengalami sebuah penderitaan dalam kehidupan ini, pencobaan masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita tetap percaya kepada Allah, kita tetap berharap kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar bagi kita. Amin. Kita percaya itu adalah perbuatan Allah. Tuhan dapat menolong kita, Tuhan dapat memberkati kita dengan caranya. Bukan cara pemahaman kita, pemikiran kita diukur-ukur dengan kemampuan kita, tetapi itu adalah menurut caranya. Kemudian selanjutnya Tuhan mengubah penderitaan itu menjadi berkat. Seperti pengapungan tentang Allah, memang menyebabkan masalah kelaparan dan penderitaan yang mengoyakkan hati raja. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa tentara Allah yang mengepung Israel itu dikatakan bahwa mereka akan menimbulkan penderitaan, bahwa ketika mereka maju berperang ternyata mereka bawa makanan, minuman, emas, perak, pakaian, perkakas, bahkan kemah, kuda, keledai dan sebagainya. Tetapi di situ dikatakan bahwa tepat pada waktunya Tuhan semuanya itu diberikan kepada umatnya dengan cara yang unik. Ayat ini, pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 8, 15. Tuhan memakai orang yang sakit kusta yang tidak dianggap oleh masyarakat untuk menolong Israel sesuai dengan firman. Wow, luar biasa. Di situ di saat mereka mengalami kesan-kesan, mereka mengalami penderitaan, tekanan demi tekanan, masih Tuhan bisa menolong mereka. Bahkan Tuhan akan menyediakan makanan bagi mereka. Tuhan akan menolong mereka dengan caranya, dengan Tuhan menolong mereka dengan caranya Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan bisa memakai orang yang kusta, mungkin orang yang tidak dianggap, orang yang bisa dikatakan dianggap sampah bagi masyarakat, tetapi Tuhan bisa memakai cara itu untuk menolong kita, untuk memberkati kehidupan kita. Saya pernah dalam kehidupan saya pernah waktu saya masih sekolah kemudian, memang saya pada waktu itu memang kekurangan uang sudah habis di tangan, memang sudah untuk kolektor pun tidak ada. Akhirnya ketika waktu itu ada doa puasa, saya datang kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan. Ketika selesai doa puasa, kemudian saya keluar, ada seorang nenek-nenek, ada seorang oma datang kepada saya. Dia memberkati saya, enggak besar tapi cukup dengan apa yang saya perlukan pada waktu itu. Sebenarnya hati kecil saya itu enggak mau menerimanya, apalagi nenek-nenek yang memberikan sesuatu kepada saya yang masih sehat, masih kuat. Rasanya saya itu udah malu, rasa saya itu enggak bisa menerima dari seorang yang boleh dikatakan mungkin dia itu cukup untuk dia, gitu ya. Tetapi saya belajar di situ. Saya bilang terima kasih. Saya nolak, dia bilang jangan, ini untuk kamu. Saya belajar ketika saya ambil segala sesuatu biar nenek ini juga bisa diberkati oleh Tuhan. Nah di sini kita melihat bahwa Tuhan tetap mengasihi umat Israel. Tuhan mengubah penderitaan itu menjadi berkat bagi umat. Banyak hal yang sudah Tuhan perbuat lagi. Tuhan mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita itu menjadi mungkin bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan, kita tahu bahwa tuntunan kita bulan lalu di mana Tuhan bekerja di dalam dengan iman kita bisa melakukan segala pekerjaan kita. Kita melihat bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Pada masa sukar pun, dalam keadaan seperti yang kita alami ini pun, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Penderitaan itu datang, artinya kita itu bisa mengalami penderitaan dan kesulitan, tapi kita mesti sadari bahwa Tuhan itu tetap bekerja untuk kebaikan kita. Dan kita merasakan ketika datang masalah dalam kehidupan kita,
ada sebuah tantangan dalam kehidupan kita, kita katakan Tuhan tidak sayang saya, Tuhan tidak mau menolong saya. Sepertinya kenapa Tuhan membiarkan saya berjalan sendiri. Tetapi percayalah pada pagi hari ini bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu buat. Tuhan akan penderitaan kita itu akan diganti dengan segala kebaikan-kebaikan menurut dengan kehendaknya Tuhan. Bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, apakah Tuhan itu menolong sebelum atau sesudah penderitaan yang akan datang yang menimpa bangsa kita? Tetapi di sini kita tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan dapat melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kemudian persoalan manusia yang paling inti yaitu dosa. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa, dari kesalahan kita, dari segala kutuk maut kita. Maka kita belajar, kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 31 itu dikatakan bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Nah, pada pagi hari ini kita percaya bahwa kalau Tuhan turut bekerja, ada percaya bahwa kita adalah milik Tuhan, kita adalah kepunyaan Allah, kita sudah dibeli dengan darah yang sangat mahal. Maka kita bisa berhak menerima kebaikan-kebaikan Allah, menerima kuasa-kuasa Allah, menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang tetap percaya dan berharap terus kepada Tuhan. Jadi pada pagi hari ini saya harapkan kepada setiap jemaat, tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Tetaplah kita tetap berpegang kepada janjinya Allah, bahwa Allah sanggup menolong kehidupan kita. Kita belajar tetap percaya di dalam segala keadaan. Kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, baik di dalam keadaan suka maupun tidak suka. Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi tetaplah percaya, tetaplah berharap terus kepada Tuhan, seperti Abraham di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai ke 21 dikatakan bahwa jangan pernah putus asa dalam kita menghadapi sebuah masalah. Tetap kita percaya kepada Allah seperti Abraham, ketika dia diutus ke sebuah tempat, dia tidak pernah tahu bahwa apa yang akan terjadi dalam hidupannya. Masalah demi masalah mereka hadapi, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Saya percaya biarlah renungan kita pada pagi hari ini dapat menguatkan kehidupan kita, supaya kita tetap terus percaya kepada Tuhan, supaya kita berharap Tuhan, karena Tuhan dapat sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Di dalam perjamuan kudus kita pada pagi hari ini, kita buka di dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai 25. Mari kita angkat roti di atas kepala kita, saya akan baca firman. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita makan adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Sebab setiap kali, ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita minum adalah darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus.
Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan hati. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami. Kesembuhan, pemulihan sudah terjadi di kehidupan kami Bapa. Ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah, di situ Tuhan menyatakan kuasa. Di situ Tuhan menyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman. Kami sudah bersekutu dengan Tuhan. Kami sudah masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa segala jemaat-Mu disembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi atas segala jemaat-Mu Bapa, yang pada saat ini mereka mengalami goncangan tegukan hati mereka. Biarlah mereka tetap percaya dan berharap kepada Tuhan sampai mujizat-Mu terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini. Terpujilah berkati kami pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Raja atas segala raja. Yesus yang layak terima pujian, kehormatan, kemuliaan-Nya bagi di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, di dalam Kristus pada pagi hari ini Tuhan bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu jemaat diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami yang hadir pagi hari ini kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan, kami sudah dilawan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan Kau berkati bangsa negara kami, pulihkan bangsa negara kami Indonesia. Segera waktu dipermuliakan akan bangsa negara kami. Curahkan hujan kuasa-Mu, curahkan hujan pertobatan-Mu akan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau juga berdoa bagi presiden kami, wakil presiden, TNI, Polri, bahkan setiap para medis Tuhan yang pada saat ini bekerja Tuhan. Engkau tolong mereka yang bekerja di garis depan, jangan dunia mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Bapak. Kau berkati, lindungi juga keluarga-keluarga mereka Bapak. Nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan mereka. Bahkan kami juga berdoa bagi gubernur, bupati kami sampai RT RW kami, bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Kau menyertai dan melindungi mereka Bapak. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat baik yang ada di dalam kota, di luar kota, bahkan di luar pulau. Tuhan Kau pelihara mereka, jaga, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka dari segala goncangan di dalam perekonomian mereka. Biarlah pemulihan-Mu terus terjadi atas kehidupan jemaat-Mu Bapak. Begitu juga kami berdoa bagi Bapak pembina kami, keluarga Pak Wilanto. Kau berkati keluarga hamba-Mu, berkati Kota Umarnya, berkati keluarganya, apa saja mereka perbuat apa berhasil beruntung Bapak. Itu juga kami berdoa bagi setiap bangsa negara kami yang mengalami virus corona, atau di dalam nama Yesus segera kesembuhan terjadi atas setiap orang-orang yang pada saat ini yang mereka terbaring di rumah sakit. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Kau pakai para obat-obatan yang ada, para alat-alat medis yang ada Tuhan, untuk menjadi sarana kesembuhan bagi mereka Bapak. Kau percaya bila kuasa-Nya Tuhan dinyatakan atas bangsa negara kami Indonesia yang kami kasihi ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur atas setiap tim pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah urapan kuasa-Mu, hadirat-Mu tercurah atas kehidupan mereka. Biarlah kekuatan yang baru, hikmat dari Tuhan turun atas kehidupan kami. Percaya Tuhan akan berkati setiap apa saja yang kami lakukan pada pagi hari ini. Biarlah semuanya menyukakan dan menyenangkan hati Engkau Bapa. Dan Bapa di surga pada saat ini Kau berkati segala tangan-tangan jemaat Tuhan yang sudah berkati gereja di tempat ini. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangganya, berkati segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan kembalikan dengan berlipat kami ganda Bapa. Kau juga berdoa bagi kota kami di mana kami ada pada saat ini Tuhan. Engkau berkati kota kami di mana Kau sudah memilih kami, sudah menetapkan kami ada di kota ini. Percaya dan berkat-berkat Tuhan tercurah atas kota ini. Biarlah damai sejahtera-Mu terus mengalir atas kota ini Tuhan. Pulihkan perekonomian dari kota ini Tuhan. Baik Tuhan, Kau satukan hati setiap orang masyarakat yang ada di kota ini untuk memberantas virus-virus yang ada di kota ini. Biarlah semuanya di dalam nama Yesus Kristus semuanya dapat berlalu, dapat percaya bahwa pernyataan Tuhan luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga. Pada saat ini kami akan pulang menuju jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Kita angkat tangan kita akan menerima berkat. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkatnya.
Engkau telah dibeli dengan darah yang sangat mahal. Engkau berhak menerima berkat berkelimpahan di dalam segala hal. Berkat kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, hikmat, roh takut akan Allah, peninggian, kehormatan. Terimalah itu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kasih karunia Allah Bapa, persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus menyertai kami mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.